Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, rabbi zidna ilma warzuqna fahmah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh rahimakumullah. Di pagi yang sejuk ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membangkitkan kita kembali. Alhamdulillah masih dalam keadaan iman dan Islam. Dan juga masih dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Mudah-mudahan bagi yang sedang sakit cepat disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian tauhid kita pada pagi hari ini yaitu manfaat ibadah dunia dan akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana telah sering kita sampaikan bahwa ibadah itu adalah segala perbuatan lahir dan batin yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan maupun perbuatan. Kemudian itu dikerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dikerjakan semata-mata untuk mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridhonya, untuk mendapatkan rahmatnya, untuk mendapatkan keampunannya, untuk mendapatkan keberkahan dan lain sebagainya. Bapak Ibu rahimakumullah, manfaat ibadah ini tidak bisa disebut, banyak sekali. Semakin digali maka semakin banyak. Maka di antaranya adalah ibadah itu merupakan alamatul iman, tanda-tanda daripada keimanannya seseorang. Karena keimanan itu tidak sebatas dengan meyakini atau juga dengan ucapan. Tetapi keimanan itu adalah di antaranya bagian yang amat penting adalah amal atau ibadah. Maka oleh karena itu di dalam Al-Quran kita banyak menemukan ayat. Setiap kata-kata amanu kemudian digandingkan dengan kalimat wa amilus solihat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 82. Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu akan menjadi penghuni surga dan mereka akan kekal di dalamnya. Maka oleh karena itu orang yang belum beribadah
maka dia adalah belum dapat untuk memenuhi keimanannya secara sempurna. Karena ibadah itu merupakan tanda, bukti atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian ibadah itu adalah sebagai wasilah antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti salat. Salat itu artinya apa? Hubungan. Jadi orang yang melakukan salat, maka dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia ada dua pertemuan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Maka orang-orang yang sudah menyempurnakan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka dia akan mendapatkan kemudahan di dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Liyaumin azim, hari yang sangat besar. Hari kiamat. Kenapa? Yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Manusia berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta. Maka oleh karena itu, kita ibadat itu adalah kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis Qudsi, apa kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, kenapa aku sakit engkau tidak melihatku? Wahai hambaku, kenapa aku lapar kau tidak memberikan makan? Maka kata hambanya, wahai Allah, engkau adalah Allah Rabbul Alamin, tidak sakit. Engkau adalah Allah Rabbul Alamin, tidak lapar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apabila ada orang yang sakit kau menengok, berarti kau adalah menengok aku. Apabila ada orang yang lapar kau memberi makan, maka berarti kau mau memberikan makan kepada aku. Jadi ibadah-ibadah itu adalah merupakan wasilah. Hubungan, menjalinkan hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Kemudian ibadah itu adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Seorang sahabat Rasulullah SAW dinasihati oleh Rasulullah SAW, yaitu sahabat Muaz. Wahai Muaz, hal ta'budu haqqullah alal ibadi. Tahu tak engkau apa hak Allah terhadap hambanya? Kata Muaz, Allahu wa rasulahu ya'lam. Allah dan Rasulnya lah yang paling mengetahui. Maka kata Rasulullah, anta budallaha wa la tusyrik bihi syai'a. Yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak syirik kepada Allah dengan sesuatu. Jadi hak Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu di dalam surat Al-Fatihah Allah menjelaskan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah. Jadi
ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah hak Allah diberi, maka seorang hamba itu layak untuk mendapatkan hak dirinya, yaitu wa iyyaka nasta'in, yaitu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian juga bahwa ibadah itu merupakan jalan untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan, tidak ada jalan lain untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala kecuali adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin, Alam a'ad ilaikum ya bani Adam alla tabudu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an'buduni hadza siratum mustaqim. Bukankah telah aku perintahkan kepadamu wahai manusia, alla tabudu syaitan, jangan menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang sangat nyata. Wa an'buduni, maka sembahkanlah aku, kata Allah. Hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Jadi jalan menuju Allah, jalan untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka oleh karena itu orang-orang yang sudah dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan hamba-hambanya dengan jalan dia melakukan ibadah, hidupnya digunakan bukan saja untuk mencari dunia, tetapi juga hidupnya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan hamba-hambanya. Jadi manusia itu kalau sudah termasuk daripada golongan hamba Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terjamin keselamatannya baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam surat Al-Fajr, Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah surgaku. Jadi orang yang sudah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka dia akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka oleh karena itu tidak ada jalan lain untuk mendapatkan, untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala terkecuali dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Begitu juga ibadah itu merupakan salah satu-satunya jalan untuk menjadi manusia-manusia yang muttaqin. Manusia-manusia yang takwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menjadikan kamu dan orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua rangkaian ibadah yang dilakukan oleh manusia, maka dia akan mengerucut. Tujuan yang paling tinggi itu
Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendapatkan derajat takwa di dalam hidupnya. Untuk mendapatkan derajat takwa di dalam hidupnya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hal ibadah, puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ibadah puasa tujuannya, manfaatnya banyak. Tetapi yang paling utama tujuan ibadah puasa itu apa? Yaitu untuk mendapat derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena buah daripada ibadah itu adalah ketakwaan. Dan ketakwaan itulah merupakan kunci keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Maka orang-orang yang beriman kenapa selalu mendapatkan kesulitan-kesulitan? Karena belum mencapai derajat takwa. Jadi kita belum mencapai derajat takwa. Maka oleh karena itu kita untuk senantiasa berusaha memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah umur kita, semakin kita untuk meningkatkan baik kualitas maupun kuantitas. Agar kita mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada jalan lain untuk mendapatkan derajat takwa kecuali adalah memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, begitu juga ibadah itu merupakan sebab-sebab untuk mendapatkan husnul khotimah. Untuk mendapatkan husnul khotimah. Jadi orang-orang yang selalu membiasakan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, umpamanya warawiri setiap hari pergi ke masjid, salat berjamaah, maka dia akan meninggal. Dia akan meninggal atas kebiasaan-kebiasaan. Orang yang sering zikir, orang yang sering mengerjakan amal-amal yang baik, maka dia akan meninggal dalam keadaan demikian. Maka oleh karena itu kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah SWT menjadi orang yang istiqomah di dalam beribadah. Karena dengan ibadah inilah kita akan mendapatkan husnul khotimah. Dan jangan kita untuk mencoba untuk berbuat maksiat, karena kita tidak tahu apakah akhir daripada kehidupan kita itu diakhiri dengan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian juga bahwa manfaat daripada ibadah itu hadirnya ketenangan, ketenteraman. Jadi orang yang sering ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan tujuan hidupnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin sesuatu yang ada pada dirinya bisa hilang. Hartanya mungkin bisa hilang. Mungkin keluarganya bisa hilang. Tetapi ada yang tidak hilang. Yang senantiasa Allah berikan kepada orang yang selalu beribadah apa? Ketenangan. Ketenangan di dalam hidupnya. Dalam keadaan bagaimanapun.
Walaupun dia dalam keadaan bala dan musibah, sedang ditimpa oleh badai kehidupan dan lain sebagainya. Tapi tetap Allah Subhanahu wa taala akan memberinya kelapangan dada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd, "Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman itu hatinya selalu mutmainnah, tentram. Hanya dengan ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi tentram. Kenapa dia tentram? Karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dalam pandangan secara lahiriah susah, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian juga bahwa manfaat daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan mendapatkan rahmat. Karena ibadah itu merupakan amal-amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Diredha Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin banyak seseorang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin banyak mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna rahmatallaha qaribum minal muhsinin." Inna rahmatallaha qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat kepada orang yang selalu berbuat baik. Kepada orang yang selalu berbuat baik. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala itu akan diperoleh baik di dunia maupun di alam barzakh, apalagi di akhirat nanti. Apalagi di akhirat nanti. Sementara kita sangat mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kebaikan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di alam barzakh, apalagi di kampung akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, kita hidup sehat, tenang, nyaman. Ini rahmat. Siapa sih yang tidak mau begitu? Siapa yang tidak mau? Tidak ada orang yang tidak mau. Kepingin. Semua orang ingin tenang, ingin bahagia, ingin nikmat hidup. Itu bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di alam barzakh. Di alam barzakh, di alam kubur. Orang-orang yang banyak beramal, beribadah, dia tidak sendiri. Kata Rasulullah SAW, ada 5 teman di alam kubur. Yaitu, siapa teman itu? Amal salat, amal puasa, amal zakat, amal haji, amal membaca Al-Quran. Dia akan jadi teman. Bahkan ketika seorang itu berada di alam barzakh, maka dia muncul dengan rupa yang sangat menyenangkan. Dia bertanya, "Kau tahu tak saya?" Dia tahu. "Saya adalah amal solehmu." "Saya adalah amal solehmu."
Amal solat menjaga bagian atas, bagian kepala. Amal puasa sebelah kiri, amal zakat sebelah kanan. Amal Al-Quran itu jaga seluruh badan. Maka dalam hadis Rasulullah dikatakan, barang siapa yang membaca surah Al-Muluk setiap malam, maka dia terbebas dari alam barzah, alam kubur. Surah Al-Muluk. Ini amal. Amal-amal yang menjamin seseorang itu selamat. Sampai-sampai di zaman Rasulullah SAW ada orang yang musafir. Ada orang yang musafir ketiduran di jalan. Kemudian dia mendengar ada suara orang mengaji. Yang dibaca surah Al-Muluk. Kemudian dia pada siang harinya dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya tidur di sana, di suatu tempat, dan saya mendengar orang mengaji. Yang dibaca ada surah Al-Muluk." Apa kata Rasulullah SAW? Itu orang, waktu dia hidup di dunia, dia selalu membaca surah Al-Muluk dan dia berdoa kepada Allah agar dia dapat membacakan surah Al-Muluk itu ketika dia berada di alam kubur. Maka doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kau kedengaran, kata Rasulullah. Subhanallah. Jadi amal-amal kita itu, yang kita lakukan itu, dia akan menjadi rahmat Allah SWT, langsung memberikan pertolongan. Ketika berada di alam kubur, apalagi di akhirat nanti. Manusia, yauma yasdur nasu astata liyarau a'malahum. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia dengan corak yang bermacam-macam. Ketika seorang sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah dengan satu ayat, firman Allah Subhanahu wa taala, yauma, saya lupa ayatnya. Kemudian Rasulullah SAW menangis. Kemudian Rasulullah mengatakan, kau telah mau bertanya kepada sesuatu hal yang sangat besar, kata Rasulullah. Fa iza nufikhal sur fala ansa bainahum wala yauma idzin wala yatasaalun. Ketika hari kiamat, maka terputuslah nasab dan mereka tidak ada yang saling bertanya. Rasulullah menangis, kemudian Rasulullah mengatakan bahwa manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan corak yang bermacam-macam. Tetapi bagi orang-orang yang taat beribadah di dalam hidupnya, dia dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala dengan berpakaian. Dia dikumpulkan Allah pada hari mahsyar ini dengan berkendaraan. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW jelaskan, man kasa lillahi fid dunya kasallahu fil akhirah. Man at'amallahu fid dunya lillahi at'amallahu fil akhirah. Siapa yang memberi pakaian karena Allah di dunia, maka Allah akan memberikan pakaian di akhirat. Pakaian, sedekah pakaian. Di akhirat akan beli pakaian. Tapi karena Allah, bukan karena minta jeblos umpamanya kan. Kalau yang itu kan bukan karena Allah, ya kan? Barang siapa yang memberi makan karena Allah di dunia, maka dia akan mendapatkan makanan di akhirat.
Kemudian man sakallahu fid dunya lillah sakallahu fil akhirat. Siapa yang memberi minum di dunia karena Allah, maka dia akan diberi minum di akhirat. Makanya kalau kita lihat di Mekah, ya kan, di Madinah atau di negara Arab itu banyak sekali itu di jalan-jalan itu Bapak Ibu sumur wakaf, ya. Sumur wakaf. Ataupun di Mekah itu di depan-depan rumah kan ada apa namanya untuk ambil air Zam-Zam untuk minum. Ya. Karena itu bagian daripada sedekah, ya kan? Orang yang sangat membutuhkan air. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian manfaat daripada ibadah itu juga adalah merupakan bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bekal. Sebaik-baik bekal itu adalah ibadah. Al-mal wal banun zinatul hayati dunya wal baqiyatis salihat khairu inda rabbika wa khairun amala. Al-mal wal banun zinatul hayati dunya. Harta dan anak itu adalah perhiasan hidup dunia. Wal baqiyatis salihat, yang kekal itu adalah amal-amal daripada pahala-pahala yang dilakukan, dan itulah sebaik-baik yang kamu harapkan, kata Allah. Jadi sebaik-baik bekal itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu di dalam ayat yang lain dikatakan kulu washrabu hani'am bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Makanlah kamu, kata Allah. Ini ucapan Allah di akhirat kage. Kulu washrabu hani'am. Makanlah kamu, minumlah kamu dengan sepuas-puasnya. Bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Dengan apa yang sudah kamu amalkan ketika kamu hidup di dunia. Jadi apa yang dinikmati, yang dirasakan oleh orang-orang di akhirat nanti, itu adalah hasil daripada amal di dunia. In khairan fa khairan, in syaran syaran. Kalau itu amal baik, dia akan dapatkan kebaikan. Kalau amal itu amal jelek, akan dapatkan keburukan. Maka oleh karena itu kita di dalam hidup ini mempergunakan sisa umur ini adalah untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang dimiliki oleh manusia dalam hidup ini semuanya akan ditinggalkan. Ditinggalkan. Yang dibawa apa? Yang dibawa adalah amal, ibadah. Maka oleh karena itu bersungguh-sungguhlah kita untuk mendapatkan kampung akhirat. Bersungguh-sungguh. Wa fil akhirati hum yuqinun. Dengan kampung akhirat orang beriman itu yakin. Semakin kuat keyakinan seseorang, semakin dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kampung akhirat. Kemudian yang terakhir adalah ibadah itu menjadi sebab masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat mengatakan udhulul jannata bima kuntum ta'malun. Udhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke surga disebabkan amal yang sudah kamu lakukan, ibadah yang sudah kamu lakukan. Memang dalam hadis Rasul dikatakan amal tidak bisa memasukkan orang ke dalam surga. Yang memasukkan surga adalah rahmat Allah. Ya, betul semua. Tetapi Allah memberikan rahmat itu ada sebabnya. Ada sebab. Apa sebab? Sebab dia beramal. Amal dikerjakan, ibadah ada dikerjakan, maksiat jalan terus. Dari mana mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Maka oleh karena itu, ya, ibadah yang dilakukan itu ada menjadi sebab orang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Sebagian manfaat daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan di dalam hidup ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita sehingga kita dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita dapat
melakukan ibadah sampai akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.